Sobat Muara, kembali lagi bersama saya Jocelyn di Muara, Mahasiswa Bersuara. Pada hari ini kita bakal membahas salah satu topik yang pastinya bakal membantu teman-teman, khususnya bagi teman-teman mahasiswa akhir yang lagi dilema banget nih sama pertanyaan-pertanyaan setelah lulus kuliah, mau ngapain sih? Mau lanjut kuliah, atau mau kerja, atau mau berwirausaha? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita sudah kedatangan 3 bintang tamu dari 3 universitas dan daerah yang berbeda nih. Langsung saja kita sambut Christian Aldi, Tanaren Tanjung, dan Elis Natalia. Halo, apa kabar? Halo. Sebelum kita masuk ke pembicaraan seputar perkuliahan, mungkin boleh kali ya sedikit perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Aldi. Oke, halo sobat semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Lirawan. Saya dari London School of Public Relations Jakarta. Dan saya dari jurusan Marketing Communication angkatan 2017. Oke, angkatan 2017 berarti sekarang semester 6 dan lagi magang ya, Aldi? Iya, betul sekali. Nah, Sobat Muara, barusan kita sudah mendengar perkenalan dari Aldi. Sekarang kita lanjut perkenalan singkat dari Tanaren. Halo semuanya, pertama-tama makasih Jocelyn sudah mengundang saya. Saya Tanaren, mahasiswi manajemen dari Universitas Multimedia Nusantara, angkatan 2017. Oh, Tanaren mahasiswa UMN ya? Bener gak sih UMN tuh disebut-sebut sebagai kampusnya para influencer? Iya, banyak yang bilang seperti itu sih, karena memang banyak YouTuber atau influencer yang kuliahnya tuh di UMN. Oke, jadi tadi kita sudah mendengar perkenalan dari Aldi dan juga Tanaren. Sekarang kita dengar perkenalan singkat dari Elis nih yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Halo Sobat Muara, perkenalkan saya Elis Natalia dari Universitas Indonesia Depok. Saya mengambil jurusan Sastra Mandarin dan saya adalah mahasiswa angkatan 2017. Wah, berarti kalian bertiga sudah mendekati tahun akhir kuliah ya? Berarti udah harus mulai mikir nih ke depan mau ngapain, dan tentunya banyak dari Sobat Muara di luar sana yang mungkin juga udah penasaran banget nih. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebentar lagi kan kalian sudah lulus kuliah nih. Kira-kira kalian sudah ada rencana belum sih mau ngapain? Mau lanjut kuliah kah? Atau mau kerja? Atau mau membangun usaha sendiri gitu? Kalau dari Elis gimana? Kedepannya nanti sih saya berencana untuk melanjutkan kuliah S2. Tetapi agar tidak terlalu memberatkan keuangannya, saya akan bekerja sambil berkuliah. Sebenarnya hal ini sudah saya pikirkan sejak dulu. Karena kalau dipikir-pikir, semakin hari persyaratan pekerja itu semakin berkembang. Kayak contohnya aja, dulu persyaratan dalam pekerjaan itu kebanyakan secara merata harus lulus jenjang D3 kan. Tapi sekarang udah merata pada jenjang S1. Apalagi nanti kalau misalnya kita udah lulus kuliah. Jadi saya mempertimbangkan rencana ke depannya untuk melanjutkan ke pendidikan S2. Dan juga kalau dipikir-pikir nggak ada ruginya juga kan. Malah makin untung, makin dapat banyak ilmu, makin kaya juga kan kitanya. Karena jenjang pendidikan yang baik bisa mendapatkan jabatan yang bagus, juga penghasilan yang baik. Tapi Elis sendiri sudah memikirkan belum sih mau mengambil jurusan apa dan universitas mana yang akan Elis pilih untuk meneruskan pendidikan ke jenjang S2? Kalau untuk jurusan sama universitas mananya sih, saya masih belum pasti. Tapi kemungkinan besar saya nantinya akan mengambil jurusan di area bisnis. Dan kalau bisnis kan yang seperti yang kita tahu, kalau yang unggul itu di Prasmul kan ya. Jadi saya juga pengen mencoba suasana baru gitu, nggak cuma di UI aja. Nah, dan angka baiknya lagi kalau misalnya kalau saya punya kesempatan untuk keluar negeri, nah saya akan mengambil kesempatan itu. Oke, kalau tadi kita sudah mendengar jawaban dari Elis nih, sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari Tanaren. Apa sih yang mau Tanaren lakukan nanti setelah lulus kuliah? Oke, Jocelyn, thank you. Kalau saya sih sendiri dari awal emang sudah berencana kalau nantinya setelah saya lulus kuliah, saya tuh mau langsung fokus untuk melanjutkan usaha keluarga saya yang berjalan di bidang food and beverage dan menjadi seorang wirausahawan. Saya mau membuka cabang baru dari restoran yang emang keluarga saya udah kelola, dan kayak pengen membantu keluarga saya juga untuk mengembangkan usaha tersebut. Dan saya juga pengen jadi seorang wirausaha biar bisa membuka lapangan pekerjaan dan membantu orang-orang lain juga gitu. Walaupun mungkin emang jumlah awalnya nggak akan sebanyak itu ya. Dan kira-kira itu sih langkah-langkah yang mau saya ambil nantinya kalau saya udah lulus dari UMN ini. Wah, lulus kuliah mau langsung melanjutkan usaha orang tua, berarti dari sekarang Tanaren sudah harus mulai mempersiapkan beberapa hal ya?
Iya pastinya. Nah, kalau tadi nih, udah ada Elis yang mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2, dan Tanaren yang mau berwirausaha melanjutkan usaha kedua orang tuanya. Kalau Aldi bagaimana? Oke, halo Jocelyn. Iya, jadi sebelumnya saya sudah ada planning. Nantinya setelah lulus kuliah, saya akan bekerja di sebuah perusahaan yang pastinya bisa ngasih pengalaman ke saya dalam dunia kerja. Tentunya juga sesuai dengan jurusan yang sudah saya ambil, yaitu marketing communication. Aldi sendiri kan barusan bilang mau bekerja sebagai markom ya. Nah, kira-kira markom yang bergerak di perusahaan seperti apa sih yang Aldi mau? Finansial kah? Atau perhotelan? Atau apa? Kalau saya sendiri sih tertarik di perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang itu, seperti Gojek salah satunya. Saya juga tertarik, karena dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kita dapat belajar gimana kita menjual produk yang bukan berupa barang. Dan itu membuat saya tertarik untuk terjun ke dalam dunia tersebut. Aldi sendiri punya nggak sih dream company gitu yang nantinya ketika Aldi lulus kuliah, Aldi pengen banget nih kerja di perusahaan ini? Kalau untuk dream company tentunya ada. Lokasi itu di Bali, yaitu St. Regis Bali Resort. Kenapa sih memilih hotel itu? Karena itu merupakan salah satu hotel bintang 5 terbaik di Indonesia. Dan juga sempat menang menjadi Asia Leading Luxury Resort. Dan juga merupakan Indonesia Leading Hotel. Nah, tadi Sobat Muara semua sudah mendengarkan jawaban dan pilihan yang berbeda-beda dari ketiga bintang tamu kita. Sobat Muara di sini dan saya tentunya jadi makin penasaran dan mau tahu lebih lanjut nih. Apalagi kita semua tahu bahwa membuat sebuah keputusan itu sulit ya pastinya. Jadi apa sih yang sebenarnya memotivasi kalian bertiga dalam memutuskan pilihan tersebut? Dan apa yang ingin kalian capai? Mungkin bisa dimulai dari Tanaren terlebih dahulu. Oke, kalau saya sendiri sih pastinya termotivasi dari kedua orang tua saya ya. Setelah saya melihat ketekunan dan kegigihan orang tua saya dalam mengelola restoran, saya itu juga jadi ikutan termotivasi untuk mengikuti jejak mereka gitu. Saya juga dari kecil itu bercita-cita ingin memperluas ekspansi restoran keluarga saya agar bisa memiliki lebih banyak cabang lagi di seluruh Indonesia. Dan juga saya mau membantu dalam memberikan peluang gitu dan lapangan pekerjaan bagi orang banyak juga. Berarti tidak hanya kedua orang tua, namun Tanaren sendiri juga menunjukkan kegigihannya ya melalui keinginan untuk memperbesar ekspansi restoran milik keluarga Tanaren nantinya. Nah, itu dia dari Tanaren. Kalau dari Aldi, apa sih yang jadi motivasi Aldi untuk bekerja di sebuah perusahaan dan apa yang ingin Aldi capai nantinya? Jujur sih emang kalau untuk kedepannya, saya mau buka usaha. Tetapi menurut saya, untuk langsung buka usaha itu, setelah kuliah menurut saya masih belum siap. Karena banyak hal yang perlu disiapkan dan pertimbangkan, seperti modal uang, pengalaman, serta jaringan atau koneksi. Dan nggak mudah juga untuk dapetin semua setelah baru lulus kuliah. Maka dari itu, saya memilih untuk kerja dulu di sebuah perusahaan. Banyak hal yang saya nggak bisa dapetin selain bekerja di satu perusahaan. Seperti pengalaman kerja di bawah orang, sistem kerja perusahaan dengan baik seperti apa, gimana cara ngebangun hubungan antar tim dengan baik, dan masih banyak lagi. Kita perlu tahu dan mempelajari semua hal itu dengan baik agar dapat bekerja dengan efisien dan mendapatkan hasil yang efektif. Dan hal yang saya ingin capai tentu penghargaan dari hasil kerja saya, berupa penghasilan besar ataupun jabatan yang tinggi dalam suatu perusahaan. Berarti Aldi sendiri tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal dong ya dalam memutuskan pilihan tersebut, yang seharusnya Aldi bisa melanjutkan bisnis kedua orang tua, namun Aldi memutuskan untuk bekerja di perusahaan orang lain terlebih dahulu sambil mempersiapkan dan mematangkan segala sesuatu untuk membangun bisnis sendiri ya nantinya ya. Iya, betul sekali. Kalau tadi nih kita sudah mendengar motivasi dan pencapaian yang ingin dicapai oleh Tanaren dan Aldi. Nah, kalau Elis sendiri bagaimana? Apa sih yang menjadi motivasi Elis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan apa yang ingin Elis capai? Saya sebenarnya termotivasi dari pemikiran saya sendiri. Kenapa enggak kita raih 2 pulau sekali dayung gitu. Jadi waktu kita bisa termanfaatkan dengan baik dan kita juga bisa mendapatkan penghasilan tetap untuk membantu biaya pendidikannya gitu. Dan juga kita bisa mendapat gelar pendidikan dalam waktu yang bersamaan. Sesuatu yang saya ingin capai itu sebenarnya adalah gelar. Karena menurut saya dengan gelar yang baik memberi peluang bagi kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari usaha kerja keras yang udah kita lakukan. Dan tentunya hal ini bisa membuat orang tua kita bangga juga kan, anaknya bisa memiliki pekerjaan yang bagus dan penghasilannya juga tinggi gitu loh. Berarti pendidikan sekaligus penghasilan yang lebih baik, berarti yang memotivasi Elis dalam membuat pilihan tersebut ya? Ya, benar sekali. Tentunya apapun pilihan yang diambil nantinya, semua tidak terlepas karena kita ingin membanggakan orang tua juga pastinya.
Nah, teman-teman sendiri sebelumnya sudah mempersiapkan apa saja sih untuk mewujudkan pilihan kalian tersebut? Mungkinkah sudah ada yang mulai bekerja atau membangun bisnis sendiri atau gimana? Mungkin kita dengar jawaban dari Aldi terlebih dahulu. Untuk kerja sama orang itu pasti di semua tempat kerja akan ada tekanan ya dari atasan. Maka dari itu, saya dari awal kuliah udah mencoba buat bekerja part-time. Dan saya juga nggak cuma stay di satu tempat kerja. Saya bekerja part-time dengan pekerjaan yang berbeda-beda, dan jangka waktunya pun juga berbeda-beda. Ada 3 bulan, 6 bulan, dan juga 4 bulan. Nah, tujuan saya tuh buat apa sih pindah-pindah? Bukan karena bosan ataupun gaji nggak sesuai. Tapi di sini saya mau coba biasain diri saya dalam menghadapi atasan. Dan juga ngelatih diri saya dalam mengatasi masalah serta tekanan. Karena nantinya, di dunia kerja kita nggak tahu akan dihadapkan dengan atasan seperti apa dan tekanan seperti apa. Dengan bekerja paruh waktu ini juga ngelatih saya buat jadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan juga percaya diri. Hal-hal itu emang gak kelihatan secara langsung, tapi bagus banget buat jadi bekal masa depan kita. Setuju banget sama jawaban Aldi. Aldi sendiri juga sudah punya banyak pengalaman dan itu pun gak cuma di satu bidang aja. Jadi pasti Aldi udah tahu juga gambaran kalau kerja sama orang itu harus kayak gimana, khususnya di bidang yang Aldi mau ambil nantinya ya. Nah, barusan kita sudah mendengar nih persiapan dari Aldi. Sekarang kita ke Tanaren yang katanya ingin melanjutkan dan memperbesar bisnis kedua orang tuanya nih. Sebelumnya, apakah Tanaren sudah mempunyai pengalaman bekerja dengan orang lain? Kalau untuk itu, saya sih belum pernah ya memiliki pengalaman bekerja dengan orang lain. Paling pengalaman saya tuh hanya membantu kedua orang tua saya menjalankan bisnisnya aja. Kalau begitu, apakah Tanaren yakin dapat langsung menjadi seorang wirausahawan yang baik setelah lulus? Secara kalau kita lihat dari perspektif dan jawaban Aldi tadi, Aldi kan juga nantinya ingin membangun usaha sendiri. Tapi dia memilih untuk bekerja dengan orang terlebih dahulu untuk mencari pengalaman. Kalau Tanaren sendiri kan hitungannya belum memiliki pengalaman bekerja nih. Kalau untuk itu saya yakin, karena saya sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan ini dari dulu ya, yaitu saya langsung belajar di lapangan. Jadi dari dulu saya emang sering ngebantu orang tua saya di restoran kalau emang ada waktu luang atau lagi liburan, karena kan masa liburan kita juga lumayan panjang ya. Selain itu saya juga suka membaca dan menambah pengetahuan saya mengenai bagaimana sih cara menjadi seorang wirausahawan yang baik. Selama kuliah ini saya juga mendapatkan banyak pelajaran ya tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan para stakeholder, seperti apa sih cara kita membuat kreatif promosi, bagaimana cara kita menangani krisis yang ada di restoran, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu sih yang udah saya persiapkan selama ini. Oke, dari jawaban Tanaren dan Aldi tadi, walaupun mereka memiliki cara dan perspektif yang berbeda, tapi ternyata keduanya sama-sama sudah mempersiapkan banyak hal nih, dan tentunya mereka juga sudah terjun langsung ke lapangan sebagai bekal untuk mewujudkan pilihan mereka nantinya. Kalau dari Elis, sudah menyiapkan apa saja nih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2? Untuk mempersiapkan itu, sebenarnya saya sudah mulai bekerja untuk menyicil uang yang akan digunakan untuk membiayai kuliah lanjutan saya nanti. Nah, untuk membantu keuangan perkuliahan saya nanti, saya juga akan mengajar les di sebuah bimbel les Mandarin, dan tentunya dengan terus belajar dengan baik mengenai materi pendidikan di jenjang S2 yang akan saya ambil nanti. Nah, sambil mengusahakan diri untuk mendapatkan beasiswa juga tentunya. Ada hal baiknya juga nih dengan mencari pekerjaan, karena dengan pengalaman itu, kita bisa menambah materi di profil CV kita di masa depan nanti. Jadi bisa mendapat uang dan juga pengalamannya. Jadi ada benefitnya. Wah, kalau kita lihat Elis sangat berbeda ya dengan Tanaren maupun Aldi. Kalau mereka keduanya setelah lulus kuliah memutuskan untuk fokus ke satu hal, sedangkan Elis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya sekaligus bekerja. Apakah Elis yakin bisa menghandle kedua hal tersebut dengan baik secara bersamaan? Ya, sebenarnya untuk hal itu kita harus menyeimbangkan juga sih dengan kemampuan kita. Jadi misalnya untuk pekerjaan, saya akan memilih pekerjaan part-time atau pekerjaan lainnya yang bisa dihandle bersamaan dengan kuliah. Karena kalau untuk fokus, saya akan lebih fokus ke pendidikan saya juga kan di masa itu. Jadi jangan sampai terlalu memberatkan di bagian pekerjaan, agar nanti perihal di kuliah bisa terselesaikan dengan baik juga. Kita harus menyelaraskan dengan kemampuan ataupun batasan kita sendiri. Bagaimana caranya kita memanage agar tetap seimbang gitu loh. Untuk keyakinan saya sebenarnya untuk menjalankan hal ini secara bersamaan ya, saya yakin sekali karena kalau saya bisa memanage dengan baik, hasilnya juga pasti akan baik. Oke, jadi walaupun saat ini Elis sedang berkuliah sambil bekerja, Elis tetap bisa membagi waktu ya, dan tentunya perkuliahan menjadi fokus utama Elis. Oke, kalau dari tadi nih, kita udah ngomongin nih seputar rencana, motivasi, dan persiapan. Seandainya semua itu tidak berjalan sesuai dengan
ekspektasi dan harapan kalian, kira-kira apa sih yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian sudah punya backup plan atau belum? Mungkin kita dengar jawaban dari Tanaren terlebih dahulu. Yang pasti kita tuh harus aware ya bahwa hidup ini tuh nggak akan selalu berhasil dan pasti ada kegagalan di dalamnya. Supaya nantinya kita juga siap gitu secara mental kalau harus gagal. Kalau saya sendiri sih, jika plan utama saya tidak bisa langsung terwujud, saya akan tetap bersabar untuk menunggu waktu yang tepat aja sih. Dan selagi itu, saya juga akan tetap terus sambil belajar lebih lagi dan langsung bantu orang tua saya juga nge-handle cabang-cabang yang untuk sekarang ini udah ada gitu. Dan sambil terus belajar, mengumpulkan modal, pengetahuan, pengalaman, sampai nantinya ya tiba waktunya dan saya bisa wujudkan mimpi saya itu, yaitu untuk membuka cabang baru, cabang saya sendiri begitu. Bener banget nih, memang hidup itu tidak selalu mulus, bahkan terkadang kita harus merasakan yang namanya jatuh dulu ya, baru bisa berproses dan pada akhirnya mewujudkan mimpi kita. Nah, itu dia jawaban dari Tanaren. Kalau Elis, kira-kira ada backup plan nggak? Kalau seandainya nanti ternyata Elis nggak bisa langsung melanjutkan pendidikan S2 nih. Untuk backup plan-nya, misalkan saya belum bisa melanjutkan secara langsung S2 saya ini, kayaknya permasalahan utamanya kemungkinan mungkin karena finansial kan. Saya akan berusaha mencari uang dengan lebih gencar lagi dan tentunya pekerjaan yang saya cari ini akan tetap saya sesuaikan dengan gelarnya dan juga minat saya yang lain sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dan tidak bekerja dengan berat hati. Karena menurut saya dalam mengerjakan sesuatu terutama dalam konsistensi performa yang baik, hal terpentingnya itu adalah ketertarikan terhadap pekerjaan kita. Jadi kita nggak bosan. Yang pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kembali melanjutkan S2 saya secepatnya. Berarti sementara Elis akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Elis sekarang, yaitu sastra Mandarin ya? Iya. Udah kepikiran belum sih mau bekerja sebagai apa dan di mana gitu? Untuk tetap menjaga kemampuan saya dalam berbahasa Mandarin, saya tetap menjadi seorang guru di bimbingan les Mandarin. Nah, saya juga akan mengajar private jika dibutuhkan dan menjadi seorang translator. Karena kalau ilmu tidak diasah secara terus-menerus, ibaratnya akan cepat usang gitu. Sama halnya dengan kemampuan berbahasa, kalau tidak dilatih secara terus-menerus atau dipraktikkan secara terus-menerus, maka akan kaku atau bahkan lupa ke depannya. Nah, untuk perusahaan dream company saya sih sebenarnya saya masih belum menemukannya ya di bidang ini. Sampai saat ini Elis dan Tanaren berarti sudah menemukan backup plan nih ya, kalau seandainya semua tidak langsung berjalan sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau Aldi bagaimana? Secara kan Aldi inginnya setelah lulus S1 langsung bekerja di sebuah perusahaan nih. Sedangkan apakah Aldi yakin setelah lulus Aldi bisa langsung dapat bekerja? Karena melihat sekarang ini mahasiswa yang setelah lulus malah tidak mendapat pekerjaan dan yang menganggur itu pun cukup banyak. Iya sih, emang sekarang di Indonesia terutama di Jakarta, persaingan buat bekerja sangat ketat. Tapi kalau dari yang saya sendiri lihat, saya cukup yakin juga bisa bersaing dengan yang lain. Karena selama masa kuliah, banyak hal yang sudah saya siapkan untuk mendukung saya agar dapat diterima di dunia kerja nanti. Karena kalau kita perhatikan kembali, sebenarnya banyak orang setelah lulus tidak mendapat kerja itu bukan karena persaingan ketat, tapi karena mereka belum mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha lebih keras. Tapi apabila setelah lulus saya juga belum dapat pekerjaan, saya masih bisa melakukan beberapa hal, seperti membantu bisnis mama saya, ataupun lebih fokus dalam mengembangkan bisnis yang sudah saya jalankan sejak kuliah. Oke, berarti kalau menurut Aldi, pengalaman bekerja sejak dini itu penting ya untuk persaingan di dunia bekerja nantinya. Nah, buat Sobat Muara, mungkin pernyataan Aldi barusan bisa dijadikan motivasi nih untuk kalian yang lulus kuliah nanti mau langsung bekerja di sebuah perusahaan juga. Baik, satu pertanyaan terakhir nih untuk kalian semua. Di luar sana kan pasti banyak banget nih Sobat Muara yang mungkin juga sudah mendekati tahun akhir kuliah dan masih bingung. Belum tahu mau ambil apa ke depannya dan lain-lain. Boleh dong kasih tahu Sobat Muara prinsip apa yang selalu kalian pegang dan membantu kalian dalam mengambil keputusan ini. Dari Elis dulu mungkin, lalu seterusnya boleh dilanjutkan oleh Tanaren dan Aldi. Oke, saya selalu memegang prinsip di mana kita harusnya mengikuti minat yang kita miliki, sembari melihat benefit apa yang didapat dengan pilihan yang kita ambil. Kalau memang sesuai dengan passion, tapi benefitnya kurang, ya jangan. Usahakanlah keduanya bisa seimbang, sehingga saat menjalani pilihan Anda nanti, bisa dijalani dengan passion dan juga mendapatkan benefit yang sesuai, sehingga akan dijalankan dengan hati yang lebih senang. Kalau saya sendiri sih yakin ya bahwa setiap orang pasti memiliki tujuan hidup dan mimpinya masing-masing.
Saya rasa kita semua bisa mulai dari situ. Jadi kalian bisa terlebih dahulu fokus dalam mencari tahu maunya kalian nanti tuh apa sih, ngapain sih, atau jadi apa sih. Dan kalau akhirnya kalian sudah menemukan itu, baru deh kalian fokus ke sana dan usahakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian juga bisa mewujudkan tersebut ya. Saya sendiri punya prinsip dan percaya bahwa usaha itu pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semoga aja nantinya mimpi saya bisa terwujud dan mimpi teman-teman juga bisa terwujud. Nah, kalau dari saya sendiri, saya selalu punya prinsip kalau hidup itu pilihan. Kita semua punya pilihan di setiap hidup kita. Kita juga harus bisa memilih sesuatu yang terbaik untuk diri sendiri. Kita juga harus bisa tanggung jawab atas pilihan kita, dan kita harus tahu akan ada pilihan lain yang hilang dari pilihan kita itu. Setiap pilihan akan ada tantangan dan risiko masing-masing. Kita bisa memilih mana aja yang kita inginin, tapi kita harus tahu juga kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, dan tahu juga tujuan kita tuh mau apa. Apa yang udah diri kita sendiri persiapkan buat ngadepin pilihan itu. Nah, ketiga prinsip ini mungkin bisa dijadikan inspirasi nih bagi Sobat Muara yang masih bingung dan dilema dengan pilihannya setelah lulus nanti. Sobat Muara juga sudah mendengar semua jawaban dari ketiga narasumber, dan semoga semua pro kontra yang ada dalam setiap pilihan ketiga narasumber kita tadi bisa membantu Sobat Muara dalam menentukan pilihan kalian ke depannya. Nah, mungkin sekian sesi Talkshow Muara pada hari ini. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita, Aldi, Elis, dan Tanaren, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi dengan Sobat Muara sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Sobat Muara sekalian yang sudah setia menemani sampai pada penghujung Talkshow Muara pada hari ini. Untuk kedepannya, kami akan terus mengungkap suara mahasiswa yang tidak kalah bermanfaat dan dari sesi pada hari ini. Saya Jocelyn, pamit undur diri. Sampai jumpa di Talkshow Muara berikutnya. Bye-bye! Muara, mahasiswa bersuara.